Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Samsung A03 Core dengan keadaan seperti ini. Untuk persen baterai itu terbaca 0. Mudah-mudahan nampak kawan. Ini cepat dia standby. Nah itu, mudah-mudahan nampak. Persen baterainya 0. Walaupun baterainya sudah diisi daya dengan tegangan 4 volt. Ini daya baterainya 4 volt ini kawan. Jadi cuman terbaca 0% untuk di HP A03 Core ini. Dan saya tes menggunakan baterai yang bagus atau yang baru, masih terbaca 0%. Daya baterainya ada di 4 volt. Dan HP ini juga untuk TC nya tidak bisa digerakkan, jadi tidak bisa berfungsi untuk TC nya. Ini sudah 2 LCD saya pasangkan untuk di merek OG Meto. Oh, yang satu tadi itu Meto kawan, kalau yang ini OG. Sebelum LCD ini saya tes pakai Meto, dia tetap tidak berfungsi. Dan untuk jalur TC nya sudah saya cek, tidak ada yang putus untuk di soket. Karena keterangan yang punya HP, dia beli HP rongsokan, posisi LCD nya hancur atau pecah. Dan setelah di tes ternyata HP ini kalau untuk keterangan di awal, HP ini hidup sampai menu dia mati. Dan baterainya ya seperti tadi, walau sudah diisi penuh tetap terbaca 0%. Jadi kita lanjut untuk mengeceknya. Dan kabel casan saya pasangkan. Lalu kita cek untuk daya yang ada di soket baterai yang di mesin. Jadi probe negatif saya letak di kaleng dan positifnya saya arahkan ke soket baterai. Itu tegangan 4,2 volt. Tegangan 4,2 volt itu sempurna itu kawan, bisa mengisi daya baterai ini dengan sempurna. Lalu di sini kita cek menggunakan skema Permatic. Untuk pibusnya kalian kita belajar menganalisa menggunakan skema. Di sini pibus saya klik. Kebetulan pibus tadi itu sempurna kawan, hingga karena dia sampai ke soket baterai. Tapi di sini kita coba aja cek kembali. Di sini nilainya 0,5 menggunakan dioda mode. Jadi saya cek di soket, ada di kaki di pinggir sekali, itu pibus. Nilainya 0,44, di skema 0,5. Masih bagus itu kawan. USB DM, konektor USB DM. Nah, jadi kita klik, ada di kaki 245, ada di kaki nomor 5, nilainya 0,58. jadi kita hitung di kaki nomor 5. 2, 4, 5. Kita lihat nilainya sama 0,5. Lalu USB DP ada di test point sini di kaki 246, di kaki nomor 6. Dua, 4, 6. Kita lihat nilainya sama 0,5. Lalu
USB DM ada di IC power, langsung menuju ke CPU dia kawan. Jadi dari IC power ini kita lihat dia menuju ke IC power, dan DB USB DP kita lihat IC power lagi, lalu menuju ke CPU lagi. Jadi dari IC power menuju ke CPU. Untuk VBAT sebenarnya tadi sudah kita cek, jadi nggak usah lagi dicek PPH power. PPH power ini ada di belakang kaleng. Belakang kaleng ini kawan. Jadi saya nggak yakin kalau di situ permasalahannya, karena kalau saya lihat di sini ada bekas benturan. Ini kempot ini kawan. Kita langsung aja coba, atau berhubung itu untuk jalur IC charge ada di belakang kaleng ini, kita angkat dulu kaleng ini. Nanti kita apabila tidak ada penampakan yang konslet, karena kemungkinan itu untuk jalurnya yang putus itu bisa jadi USB DM atau USB DP nya yang putus jalur ke CPU, karena pas di belakang sini ada benturan, ada kempot. Ini kempot ini kawan. Akan tapi saya buka dulu untuk kaleng ini, karena di sini ada IC charge, siapa tahu di sana ada yang konslet. Di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 360, angin di 1,5. Pertama saya lepas dulu isolasi anti panasnya. Itu sudah terlepas, dan saya lanjut mengangkat kaleng ini. Wah, itu sudah terlepas kawan. Dan ini penampakan setelah saya angkat kalengnya. Lalu saya buka lagi skemanya. Akan tapi di sini sayang sekali untuk di skemanya jalur USB DP sama DM-nya yang ada di soket baterai tidak dibuatkan. Jadi tidak tahu ini menuju kemana jalur bat ID untuk soket yang ada di baterai, yang ada di mesin maksud saya. Kita coba cek dulu untuk USB DM-nya. Ternyata menuju ke sini. Ke resistor. Jadi kita cek resistor itu. Nah, itu saya perjelas. Prob merah di kaleng dan prob hitamnya kita arahkan nilainya sama, lalu menuju ke seberangnya, karena ini resistor nilainya sama. Dari sini menuju ke IC power, berarti kemungkinan besar ini ke IC power masih terhubung. Lalu kita lihat dari kaki resistor dan ada dioda, dia menuju ke IC power. Saya yakin kalau di kaki resistor ini tadi ada nilainya, itu nilai dari IC power.
jadi tidak putus dia untuk jalurnya. Lalu kita cek USB DP. Ke resistor sebelah yang kita ukur, lalu menuju ke IC power lagi. Jadi kita cek di kaki resistor itu. Di sini nilainya sama di skema 0,52. Di seberangnya nampaknya OL kawan. Kita coba cek. Oh enggak OL kawan, nilainya ada. Karena nggak mungkin OL, ini di seberang ini tadi ada nilainya. Dia cuma melewati resistor dan menuju ke IC power. Berarti jalurnya masih bagus, ke IC power juga masih bagus. Lalu di sini saya coba cek untuk pibusnya itu menuju ke coba kita cek dulu kawan, siapa tahu ada penampakan yang konslet. Ini kapasitor apa bukan? Di IC charge tidak ada penampakan konslet. Jadi di sini kita fokus dulu ke jalur nomor 4 BB USB DM sama BB USB DP. Itu berada di bawah kaki IC power menuju ke CPU. Ya betul, menuju ke CPU. Jadi kita angkat IC power ini, lalu kita cek di pin kakinya. Apabila tidak ada nilai berarti memang putus jalur dari pin ini menuju ke IC power. Jadi setelah kita angkat nanti kita cek, kita pastikan dia memang betul apa putus jalur atau tidak. Karena untuk mengecek di pin kaki konektor baterai itu tadi sudah sempat saya cek di konektor baterainya, itu ada nilainya, tapi tidak tahu saya jalurnya menuju kemana. Di sini kita cek nilainya 0,52. Sebentar kawan, 1,5 tadi salah ucap saya. Di bawahnya 1,5 juga. Jadi di sini kita angkat IC power. Di sini saya lepas dulu kaleng ini. Kebetulan di sini ada penampakan kalau kaleng ini bekas benturan, nampak kempot. Dan ini penampakan setelah saya angkat kalengnya. Ini tadi sudah saya cek nggak jadi masalah kawan. Ini tadi terangkat untuk cat PCB-nya. Tapi setelah saya cek tidak ada penampakan jalur yang terangkat. Jadi di sini saya tambahkan plug. Untuk panas blower saya setel menjadi 360, angin di 1,5, dan plug saya tambahkan. Dan tentunya ingatkan cara pemasangannya. Nanti kalau sudah dirasa bisa digoyangkan, langsung kita angkat untuk IC power ini. IC powernya Spectrum.
Kita coba goyang-goyangkan dulu kawan. Mudah-mudahan. Nah, itu sudah bisa digoyang, langsung kita angkat. Dan itu ada kapasitor yang tergeser. Kebetulan ada kapasitor yang tergeser, kita kembalikan lagi seperti itu. Jadi saya blower lagi. Dan itu sudah saya balikan lagi. Mata solder untuk membersihkan sisa timahnya. Lalu saya gunakan solder wick supaya kakinya memang betul bersih dari sisa-sisa timah. Di sini saya tambahkan lagi plug. Bersihkan, dan tentunya gunakan piling kita dalam membersihkan sisa-sisa timah ini supaya timahnya terangkat dengan sempurna. Terkadang kita membersihkan itu ada jalur yang terangkat atau cat PCB nya terkelupas karena terlampau kuat menekankannya, dan suhu solderan kita kurang panas. Tapi kalau panas dia baru nempel ya sudah terangkat untuk sisa timahnya. Jadi saya putar lagi. Begitu penampakannya, lalu saya bersihkan menggunakan thinner. Nah, di sini saya putar lagi, sesuaikan dengan letak di skema. Saya buka skema lagi. Untuk BB USB DM nya ada di kaki nomor 245. Di kaki nomor 5 sebelah kiri, hitung dari kaki nomor 2 dan menurun nomor 5, 245. Ya betul. Kita cek di kaki itu. Wah, enggak terlampau jelas kawan. Jadi di sini kita cek 245, kita lihat ternyata tidak OL, masih mantap. Lalu ini untuk kaki yang di BB USB DP nya ternyata masih bagus juga kawan, tidak ada permasalahan. Ya betul, masih bagus. Nah, di sini masih bingung apakah memang bekas benturan
dia tidak terhubung. Mudah-mudahan karena bekas benturan tadi. Di sini pasti OL, karena IC powernya kita lepas. Itu untuk jalur con USB DP. Jadi di sini saya coba cetak ulang lagi untuk IC-nya. Dan ini penampakan setelah saya bersihkan, dan IC powernya sudah saya cetak ulang. Ternyata jalurnya tadi masih terhubung yang mau saya cek tadi, kawan. Nah, mudah-mudahan hanya di kakinya aja yang putus jalur. Itu saya presisikan dulu. Saya bantu dengan menekankan menggunakan tangan. Lalu di sini saya setel blower saya dengan suhu 360. Angin di 1,5. Kita pasangkan kembali IC powernya. Jadi di sini saya blower sebentar. Lalu saya hentikan dulu dan saya tambahkan plug. Di sini saya blower lagi. Dan saya lanjut goyangkan sedikit. Wah, angin blowernya mengenai tangan saya sangat panas. Itu sudah saya goyangkan. Mudah-mudahan pemasangannya sempurna. Di sini kita dinginkan dulu, lalu lanjut kita tes kembali. Dan ini penampakan setelah saya ACP untuk IC powernya tadi. Ternyata masih stuck di 0% untuk daya baterainya. Tuh kan. Ini jadi untuk persen baterainya masih di 0%, walaupun daya baterai 4 volt atau full. Jadi di sini tadi sudah saya jeda karena saya cari untuk jalur bat ID-nya, ternyata menuju ke atas. Ke atasnya untuk soket baterai. Jadi untuk DP sama DM-nya atau bat ID-nya menuju ke sini, kawan. Dan ini menuju ke sini. Tapi ini resistor ini masih bagus. Sudah saya cek tadi. Dan sudah saya coba juga, saya ganti. Masih seperti di awal, stuck di 0%. Jadi di sini saya akan coba angkat IC casnya. Saya mulai pengangkatan. Jadi tadi saya jeda, saya mau cek-cek, ternyata nggak ketemu penyakitnya, kawan. Dan saya berasumsi coba saya ganti untuk IC casnya. Jadi kita angkat dulu. Cukup kuat IC cas ini nempel. Nah, itu sudah ada goyangnya. Sudah terangkat.
Di sini saya bersihkan dulu menggunakan thinner. Dan itu penampakannya setelah saya copot, dan ada penampakan jalur yang putus. Jadi di sini saya coba pasang kembali untuk IC cas ini. Tapi kalau saya lihat ini nampaknya ground ini kawan, nggak ada jalurnya. Yang ada jalur itu di kaki ini. Jadi saya coba pasang kembali. Akan tetapi sebelum dipasang kita ambil dulu sisa timah ini. Saya tambahkan plug. Dan saya gunakan solder wick untuk, atau saya coba ambil. Aduh, nggak bisa kawan. Nampaknya harus menggunakan solder wick. Mudah-mudahan hanya jalur itu yang putus, jadi HP ini bisa terbaca lagi untuk persen baterainya. Di sini saya tambahkan lagi timah karena terangkat di kaki yang ini. Dan itu sudah saya tambahkan timah. Lalu saya bersihkan menggunakan thinner. Lalu di sini saya pasangkan kembali IC casnya, dan untuk kakinya yang masih menempel itu nggak usah dicopot, kita biarkan aja. Kakinya tadi itu untuk kita jumper. Jadi supaya jumperan kita bisa kita solder ke kaki itu. Ini saya panaskan blower saya dengan suhu 360, angin di 1,5. Waduh. Saya tambahkan plug, itu sudah menempel ya kawan. Kita tambahkan plug. Dan saya lanjut memblowernya lagi. Di sini saya presisikan dulu. Nah, seperti itu. Dan itu belum nampak presisi dia kawan. Nah, sambil saya geser-geser. Wah, sudah kuat dia kawan. Nampaknya belum bagus itu. Dan itu sudah saya pasangkan kembali. Mudah-mudahan presisi. Dan di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Jadi saya kuas menggunakan thinner. Itu mesin masih panas. Mendidih dia kawan. Nggak apalah, supaya dia cepat dingin.
Dan itu saya bersihkan lagi menggunakan tisu. Di sini saya, kalau kita lihat dari posisi seperti ini, pas di bawah SIM lock, dia kelihatannya seperti ini. Yang putus tadi di jalur ini. Jadi kita jumper ke pin ini. Di sini saya perbesar. Lalu saya coba balik seperti ini. Kawan, saya ubah dulu posisinya supaya kelihatan. Jadi saya panaskan lagi solderan saya menjadi 350, dan di sini saya ambilkan kabel jumperannya. Jadi yang putus tadi jalur ini kawan, jadi kita langsung aja kita jumper. Mudah-mudahan nampak di mikroskop. Aduh, kotor. Itu saya jumperkan. Kawan, kita ulangi lagi. Itu sudah terjumper. Lalu di sini saya pelintir untuk mengarah ke sini. Tapi usahakan jangan kendor, karena kalau kendor dia nanti mengenai jalur yang lain. Jadi di sini saya tahan menggunakan pisau IC. Kurang lebih begitu kawan. Jadi saya jumperkan, karena jalur itu menuju ke pin ini. Itu sudah saya jumperkan. Lalu di sini saya potong. Saya balik. Itu penampakannya kawan. Jadi setelah saya jumper, penampakannya seperti itu. Jalur yang putus dari pin ini menuju ke kaki ini. Lalu di sini kita lanjut untuk mengetesnya lagi. Saya pasangkan ke premnya. Lalu saya pasangkan semua fleksibelnya, dan di sini saya pasangkan juga baterainya, dan saya tekan tombol on off. HP sudah menyala. Di sini kita tunggu dulu apakah persen baterainya normal atau masih di 0%. Dan ini tadi HP memang dari awal untuk touchscreen-nya tidak berfungsi, dan itu juga saya jeda tadi saya cek juga, ternyata jalurnya aman, dan saya tes lagi menggunakan LCD merek OG yang lain, masih tetap seperti ini, tidak bergerak untuk TC-nya. Waduh, mantap kawan, ternyata itu tadi termasuk ke jalur touchscreen. Dan persen baterainya juga berfungsi. Ternyata itu tadi jalur touchscreen juga itu kawan. Dan itu berfungsi untuk touchscreen-nya.
benar saja di jalur itu tadi, dan persen baterainya sudah menjadi 78%. Mudah-mudahan kelihatan 78%. Jadi di sini supaya nampak persen baterainya saya alihkan seperti itu. Nah itu kawan, 78%, tidak terbaca 0% lagi. Jadi HP ini sudah normal dan touchscreen-nya sudah berfungsi. Karena di awal video HP ini memang touchscreen-nya tidak berfungsi. Lalu di sini saya coba pasangkan kabel casan. Dan itu sudah ada responnya untuk pengecasannya, dan baterainya sudah naik menjadi 80%, padahal baru kita pasangkan kawan. Jadi sudah menjadi 80%. Nah itu kawan, 80%. Dan HP ini sudah normal kembali. Dan saya ucapkan kepada kawan-kawan yang masih menonton di detik terakhir ini, semoga ada yang bermanfaat dan tentunya selalu semangat dalam belajar, sama seperti saya masih belajar. Dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda supaya saya semakin semangat membuat konten-konten yang bisa membantu dalam perbaikan HP yang rusak. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Mantap betul.